Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita ini dengan ucapan syukur. Karena di tengah-tengah pandemi ini, kasih-Nya tetap besar untuk kita semua. Jemaat dipersilahkan bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat 17, bait 1 dan 5, Tuhan Allah hadir. Jemaat sekalian, marilah kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan satu keyakinan bahwa ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan Saudara, ibadah kita hari ini akan menjadi penuh makna ketika kita merasa terpanggil untuk berbakti kepada Tuhan, karena meyakini bahwa hidup kita adalah anugerah-Nya. Hari ini kita diajak untuk merenungkan kembali bagaimana kita bekerja dalam, untuk, dan dari Tuhan. Marilah kita mendasari ibadah ini dengan nats pembuka yang terambil dari surat Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-21 dan 22 bagian A. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian, "Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntunganku. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja, memberi uang." Demikian firman Tuhan yang mendasari ibadah kita pada pagi ini. Ucaplah syukur dalam segala hal.
Sebelum kita melanjutkan ibadah ini, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan darinya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, dalam kerinduan kami, untuk kami boleh bersekutu dengan Engkau dan juga bersekutu dengan sesama kami. Saat ini kami bersama-sama menghadap kehadirat-Mu. Kami menyadari akan keberadaan kami yang tidak luput dari dosa dan kesalahan, yang seringkali kami melakukan banyak pelanggaran. Kami meninggalkan Engkau, bahkan melawan Engkau. Saat ini kami datang kepadamu, kami memohon ampun, dan kiranya Engkau berkenan untuk menerima kami kembali di dalam persekutuan kasih-Mu, sehingga kerinduan kami saat ini boleh terpuaskan. Bapa, biarlah saat ini Engkau perkenankan kami untuk menikmati firman-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan kami boleh diperbaharui seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang mau mengaku dosa dan memohon akan pengampunan dari Tuhan, Tuhan menyatakan akan kasih-Nya kepada kita. Seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya yang tertulis di dalam Kitab Mazmur pasal yang ke-147 ayat yang ke-8 dan 9 yang berbunyi demikian. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung, gagak, dan yang memanggil-manggil. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
Marilah kita memohon akan pimpinan dan penyertaan Tuhan saat kita akan membaca dan menikmati firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, saat ini kami siap untuk menyambut firman-Mu. Nyatakanlah kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarlah kami semakin taat dan setia, menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Mu. Ubahlah kami ya Bapa, seturut dengan kehendak-Mu. Pakailah hamba-Mu ini untuk menjadi Allah dalam pemberitaan firman-Mu. Kuasailah setiap kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh sungguh-sungguh dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu dengan baik, dengan benar, dan dengan jelas. Kami serahkan ya Bapa, jalannya pemberitaan firman-Mu saat ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan seperti yang tertulis di dalam Injil Matius, pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-20, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-16. Firman Tuhan menyatakan kepada kita demikian. Adapun hal kerajaan surga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Kira-kira pukul 9 pagi, ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku, dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu." Dan mereka pun pergi. Kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang, ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Kira-kira pukul 5 petang, ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, "Mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari?" Kata mereka kepadanya, "Karena tidak ada orang yang mengupah kami." Katanya kepada mereka, "Pergi jugalah kamu ke kebun anggurku." Ketika hari malam, tuan itu berkata kepada mandornya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarlah upah mereka, mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu." Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5, dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, "Mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam, dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang seharian suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari." Tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau.
Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah. Aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau karena aku murah hati? Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang taat dan setia, menjadi pendengar dan juga pelaku firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bekerja adalah hal yang sudah diberikan oleh Allah semenjak manusia itu diciptakan. Kita ingat ketika Adam diciptakan dan ia ditempatkan di Taman Eden. Allah memerintahkan supaya Adam itu bekerja dengan memberi nama binatang-binatang yang ada di Taman Eden itu. Jadi bekerja merupakan sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada manusia semenjak manusia itu diciptakan. Ketika orang tidak mau bekerja, sesungguhnya orang itu tidak mau menikmati anugerah Tuhan. Bekerja untuk Tuhan, pasti ini adalah sesuatu yang lebih berharga. Sebab bekerja untuk Tuhan bukan hanya sekedar mensyukuri anugerah Tuhan. Tetapi ketika orang bekerja untuk Tuhan, sesungguhnya ia juga menyatakan akan rasa terima kasih dia kepada Tuhan bahwa ia boleh menjalani kehidupan ini. Orang yang bisa mensyukuri pekerjaannya ialah orang yang akan bisa merasa bersukacita di dalam kehidupan ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, namun di dalam kenyataannya seringkali ada orang yang ketika bekerja, dia mengharapkan upah terlebih dahulu. Ketika bekerja, ia menuntut upah terlebih dahulu. Bahkan tidak jarang ada orang yang ketika akan bekerja sudah memasang tarif untuk upah terlebih dahulu. Bapak, Ibu, dan Saudara, apa yang terjadi di dalam kenyataan kehidupan ini rupa-rupanya juga terjadi di dalam kehidupan para murid Tuhan Yesus. Kalau kita membaca di dalam perikop sebelum perikop yang kita baca, kalau kita tadi baca pada pasal yang ke-20, di dalam perikop pasal yang ke-19, kita melihat bagaimana Petrus yang mengungkapkan kepada Tuhan Yesus bagaimana keinginannya untuk mendapat upah. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, kalau kami sudah meninggalkan segala sesuatu dan sekarang kami mengikut Engkau, apa yang akan kami dapatkan? Petrus ketika bekerja mengikut Tuhan Yesus, ketika Petrus bekerja bersama dengan Tuhan Yesus, ia meminta upah.
Atau paling tidak ia mempertanyakan upahnya yang akan didapatkan apa. Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam pasal yang ke-19, Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, barang siapa mau meninggalkan segala sesuatunya dan mengikut aku, maka ia akan mendapatkan 100 kali lipat. Upah yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan hanya sekedar dikembalikan apa yang sudah ditinggalkan. Tetapi Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan 100 kali lipat dari apa yang sudah ia tinggalkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, selain soal Tuhan Yesus menjanjikan upah, Tuhan Yesus juga mengatakan, siapa yang terdahulu akan menjadi yang kemudian. Untuk menjelaskan dua hal ini, kemudian di dalam pasal yang ke-20 tadi, Tuhan Yesus memberikan pelajaran kepada para muridnya pada waktu itu dengan memberikan perumpamaan seperti yang kita baca tadi. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan kepada para muridnya itu tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Cerita perumpamaan itu mengisahkan ada seorang tuan yang pada pagi-pagi hari dia pergi keluar untuk mencari pekerja guna menggarap kebun anggurnya. Pagi-pagi itu dia rupa-rupanya menjumpai beberapa orang. Dan dia mengajak orang itu untuk bekerja di kebun anggurnya. Di antara si tuan itu dengan pekerja-pekerja itu sepakat sehari kerja di kebun anggur akan mendapatkan upah 1 dinar. Upah yang akan diberikan yaitu 1 dinar 1 hari. Ketika sepakat, tuan itu kemudian mengatakan, kerjalah di kebun anggur. Kemudian kira-kira pukul 9, si tuan ini pergi lagi. Dia pergi ke pasar. Dia juga menjumpai orang yang sedang menganggur. Kemudian dia berkata, apakah kamu mau bekerja di kebun anggurku? Orang yang menganggur ini mengatakan, ya mau. Oke, kalau begitu bekerjalah. Upah yang pantas akan kuberikan kepadamu. Orang ini bekerja. Demikian juga pada jam 12 siang dan juga jam 3 petang. Tuan ini pergi dan menjumpai masih ada orang yang belum bekerja. Orang-orang yang menganggur ini pun disuruh bekerja di kebun anggurnya. Kira-kira jam 5 sore, si tuan ini pergi lagi. Dan juga dijumpai masih ada orang yang belum bekerja. Ia pun memberi kesempatan orang ini untuk bekerja di kebun anggurnya. Dan ketika orang ini mau, maka si tuan itu mengatakan, baik, kerjalah di kebun anggurku. Jadi perumpamaan ini mau mengatakan bahwa si tuan ini mempekerjakan orang-orang, karyawan-karyawannya, pekerja-pekerjanya ini. Ada yang mulai kira-kira jam 6 pagi, mulai dari jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 petang, dan jam 5 sore. Ada orang yang bekerja 12 jam, ada yang bekerja 9 jam, ada yang bekerja 6 jam, ada yang bekerja 3 jam, dan ada yang bekerja 1 jam. Ketika kira-kira jam 6 petang,
Si Tuhan ini memerintahkan mandornya untuk mengumpulkan pekerja-pekerja itu dan memberikan upah kepada mereka yang bekerja. Justru mulai dari yang bekerja paling akhir. Benar, ketika datang mereka yang bekerja dari jam 5 sore, si Tuhan itu mengatakan berikan dia 1 dinar. Demikian pula dengan yang bekerja mulai jam 3. Si Tuhan itu memberi upah juga 1 dinar. Yang bekerja dari jam 12, yang bekerja mulai dari jam 9, itu pun diberi 1 dinar. Masing-masing diberi upah 1 dinar. Ketika giliran mereka yang bekerja dari jam 6 pagi, yang bekerja 12 jam, dia berpikir, saya pasti akan mendapat lebih. Karena saya bekerja dengan waktu yang lebih. Tetapi apa yang terjadi? Ketika pekerja ini sampai di hadapan mandur itu, si Tuhan itu pun mengatakan 1 dinar upahnya. Melihat kenyataan itu, si pekerja yang bekerja dari jam 6 pagi ini rasa diperlakukan tidak adil. Dia marah, dia protes. Kenapa saya yang bekerja dari pagi, banting tulang, memeras keringat, hanya mendapat upah 1 dinar. Sedangkan dia yang bekerja dari jam 5 sore, hanya bekerja 1 jam, juga mendapat upah 1 dinar. Tetapi si Tuhan itu menjawab protes dari pekerjanya itu dengan mengatakan, bukankah kita sudah sepakat mengenai upah 1 dinar 1 hari? Saya tidak berlaku adil. Saya bukannya tidak berlaku adil terhadap engkau. Karena kita sudah sepakat. Dan kalau aku memberi kepada yang bekerja 1 jam dengan upah 1 dinar, bukankah itu hak saya? Bukankah saya bebas menggunakan harta milik saya? Dan apakah kamu tidak setuju kalau aku murah hati? Bapak, Ibu, dan Saudara, perumpamaan ini sesungguhnya mau mengatakan kepada kita, Tuhan sesungguhnya memberikan kesempatan kepada kita untuk bekerja. Tuhan sesungguhnya memberi kesempatan bagi kita untuk melayani. Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk kita juga menikmati anugerah-Nya. Bahkan nyataan Tuhan, siapa yang mau bekerja, meninggalkan segala-galanya, bukan hanya menerima upah seperti yang sudah ia tinggalkan. Tetapi Tuhan juga menyediakan upah 100 kali lipat. Dan juga Tuhan menyediakan kehidupan yang kekal. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya tidak tahu Bapak Ibu sudah menjadi Kristen berapa tahun. Saya tidak tahu sudah berapa lama Bapak Ibu mengambil bagian dalam pelayanan di gereja. Saya tidak tahu kesungguhan Bapak Ibu ketika bekerja, melayani di gereja itu. Tetapi saat ini kita semua diingatkan. Sejauh mana kita sudah bekerja.
keseriusan kita ketika bekerja. Dan saat ini Tuhan sesungguhnya menyediakan upah bagi kita. Paling tidak yang kita bisa rasakan ketika kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh adalah kita akan menerima anugerahnya. Kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan. 100 kali lipat dan juga kehidupan yang kekal. Ketika kita mau bekerja dengan sungguh-sungguh, apa yang Tuhan janjikan sudah tersedia bagi kita. Bekerja untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh itu akan mendatangkan sukacita. Tapi sebaliknya, janganlah ketika kita bekerja untuk Tuhan, kita menggerutu, kita ngomel, kita tidak ikhlas, kita tidak rela, bahkan kita iri hati kepada orang lain. Karena Tuhan sudah memberikan kepada kita kesepakatan. Kalau engkau bekerja untukku, tersedia bagimu anugerah dan keselamatan. Tuhan ingin supaya kita terus tekun menjalankan tugas dan pelayanan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, saya sedih ketika kita diberi kesempatan untuk mengambil bagian dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan, tapi kemudian dia mutung, ngambek. Dia kemudian mengundurkan diri dari tugas pelayanan itu. Hanya karena keinginan yang tidak terpenuhi. Apa yang dilakukan ini sesungguhnya adalah dia mengingkari akan kesepakatan yang sudah dinyatakan di hadapan Tuhan. Ketika kita menjadi majelis jemaat sebagai penatua, ketika kita menjadi pengurus badan pelayanan, atau dalam pelayanan-pelayanan yang lain, ketika kita diteguhkan dalam jabatan-jabatan itu, sesungguhnya kita saat itu sepakat dengan Tuhan. Saya mau bekerja untuk Tuhan. Seharusnya apa yang sudah disepakati itu jangan diingkari. Ketika kita mengingkari, ketika kita ngambek, ketika kita mutung, sesungguhnya pada saat itulah kita mengingkari kesepakatan yang sudah kita ikat dengan Tuhan. Kita akan kehilangan anugerah. Tidak ada rasa sukacita di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, secara pribadi saya pernah mengalami peristiwa seperti itu. Ketika saya turun atau saya mengundurkan diri dari sebuah jabatan, saya merasa tidak damai. Saya merasa tidak nyaman dalam hidup saya. Saya kehilangan sukacita. Bahkan yang saya alami ketika saya tidur, saya harus mengalami mimpi buruk. Ketika saya nyenyak tidur, saya justru dikejutkan oleh karena peristiwa yang saya alami itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saat ini kita menjadi tekun. Kita pegang komitmen kita untuk terus bekerja, untuk terus melayani, sekalipun pekerjaan yang kita lakukan penuh dengan tantangan, penuh dengan rintangan. Ketika kita melakukan itu dengan sungguh-sungguh, sukacita,
anugerah akan tersedia bagi kita sampai kehidupan kekal diberikan untuk kita. Amin. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mas sekalian, mari kita satukan hati kita. Kita akan menaikkan syafaat-syafaat kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh meyakinkan kami bahwa bekerja, melayani Tuhan, sesungguhnya adalah anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Jangan biarkan kami mengingkari apa yang telah kami sepakati. Dan biarlah kami boleh senantiasa merasakan sukacita ketika kami diberi kesempatan untuk bekerja dengan Tuhan dan untuk Tuhan. Bapa, yakinkanlah kami bahwa apa yang kami lakukan sesungguhnya adalah untuk kebaikan setiap umat manusia dan juga untuk kehidupan kami secara pribadi. Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang berhadapan dengan persoalan. Entah itu persoalan ekonomi, persoalan keluarga, persoalan pendidikan, persoalan kesehatan, ataupun persoalan-persoalan yang lain. Bapa, hadirlah di dalam kehidupan mereka, ikutlah dalam pergumulan mereka, tunjukkan jalan keluar yang terbaik, sehingga apa yang mereka hadapi dapat terselesaikan dengan baik. Kami berdoa ya Bapa, untuk situasi masyarakat dunia, khususnya Indonesia, dengan merebaknya pandemi COVID-19 saat ini. Ketika kami menyaksikan, ketika kami mendengar, banyak saudara, banyak masyarakat yang menjadi korban dari virus COVID-19 ini. Bapa, kami membutuhkan akan kasih-Mu. Kami membutuhkan akan pertolongan-Mu. Kami membutuhkan akan kuasa-Mu. Sehingga musibah yang menimpa bangsa ini dan dunia ini akan dapat teratasi dengan baik. Mampukanlah ya Bapa, para ahli untuk menghadapi virus ini
dengan segera. Mampukan mereka untuk mendapatkan vaksin ataupun obat, sehingga dunia dapat menjadi sehat kembali. Bapa, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang harus kehilangan sanak famili karena virus ini. Kiranya Engkau juga mau hati di dalam kehidupan mereka. Hiburkan mereka, kuatkan mereka, sehingga apa yang mereka alami tidak membuat mereka mengutuk Engkau, melainkan boleh semakin mendekatkan diri kepada Engkau. Bapa, kami mau berdoa untuk pemerintah bangsa Indonesia ini. Karuniakan kepada para pejabat, para aparat, untuk boleh mengambil keputusan yang tepat, sehingga bangsa ini akan dapat menjadi baik. Kami serahkan ya Bapa syafaat kami ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Yesus, kami pohonkan doa kami ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah berterima kasih kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya kepada kita dengan kita memberikan persembahan yang didasari dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan Saudara, pada kebaktian kali ini kita tidak mengedarkan kantong kolekte. Bagi Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan, dipersilahkan maju satu persatu untuk memberikan persembahan ke kotak yang telah disediakan di depan. Bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini dari rumah, tetap bisa memberikan persembahan melalui rekening GKI Kebumen atau bisa dikumpulkan dengan amplop khusus di rumah masing-masing dan diserahkan kepada kantor TU. Marilah kita mempersembahkan persembahan kita dengan menyanyikan lagu dari PKJ 216, Tabur Waktu Pagi. Tabur benih kasih, tabur waktu siang terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Terik sang surya di gelapayang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Dengan bangkit berdiri, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat ini kami menaikkan syukur kami atas kemurahan dan kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Walaupun di tengah-tengah situasi yang serba sulit ini,
Engkau tetap menyertai kami dan tetap menjadi sumber pengharapan bagi hidup kami. Saat ini bersama-sama kami menaikkan persembahan kami dengan penuh syukur dan sukacita. Tuhan kiranya berkenan atas persembahan kami ini dan berkatilah pengolahannya agar senantiasa sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, janganlah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Buat hatiku, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Kuatkan batinku, hidupkan tekadku, menjadi bentara kasih-Mu. Ku ingin hidup, ku rindu kerja, makin giat dan makin tekun. Saudara sekalian, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin.